Letjen TNI Purnawirawan Sutioso merupakan tokoh militer Indonesia yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di Kopassus. Tak heran jika pria kelahiran Semarang ini dikenal sebagai prajurit Korps Baret Merah yang kenyang dengan pengalaman tempur. Berbagai medan operasi telah dilaluinya, mulai dari penumpasan gerilyawan PGRS Paraku di belantara Kalimantan, Operasi Timur Timur, sekarang bernama Timur Leste, hingga operasi penumpasan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Bahkan di usianya yang tidak mau lagi muda, mantan Gubernur DKI Jakarta ini masih tetap turun ke medan operasi, bertaruh nyawa di hutan belantara di pedalaman Aceh untuk menunaikan tugas mulia, mengajak sisa-sisa kelompok bersenjata mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sutioso yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara terpanggil untuk meredam pergerakan mantan kombatan GAM, Nurdin Ismail alias Din Minimi di Aceh. Kata Sutioso, saya pikir yang belum aman di Aceh dan Papua, ini cuma satu kelompok, maka saya selesaikan dulu ini. Din Minimi merupakan pimpinan kelompok bersenjata mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka, paling dicari pasca penandatanganan kesepakatan Helsinki di Finlandia pada 15 Agustus 2005. Sepak terjangnya sangat meresahkan masyarakat dan aparat. Tidak sedikit masyarakat maupun aparat keamanan yang menjadi korban keganasan kelompok ini. Din Minimi, kelompok GAM yang masih ada jumlahnya 120 orang. Nama aslinya Nurdin, sedangkan Minimi itu sebutan senjata tangguh. Sudah 4 tahun lebih dia diburu aparat. Tidak ingin jatuh korban lebih banyak lagi, mantan Wadanjen Kopassus ini memutuskan untuk terjun langsung ke medan operasi. Ditemani 2 anak buahnya yakni Kapten Desna dan Sersan Wayan. Pria yang dikenal dengan sebutan Bang Yos ini kemudian masuk ke hutan untuk mencari tempat persembunyian Din Minimi. Setelah melalui perjalanan panjang dengan medan yang berat, mantan Pangdam Jaya ini akhirnya berhasil menemukan markas Din Minimi di tengah hutan. Kata Sutioso, waktu saya sampai di gubuknya jam 6:30 malam. Sudah gelap gulita di tengah hutan. Dia di atas pakai kaos loreng, celana loreng dan senjata sudah di-trigger senjatanya. Situasi semakin mencekam karena Din Minimi ternyata tidak sendiri. Pentolan kelompok bersenjata itu didampingi oleh ratusan pengikutnya dengan persenjataan lengkap. Mereka langsung mengepung Sutioso bersama 2 anak buahnya. Kata Sutioso, akhirnya saya bertiga saja, kita ke tempat dia, dikepung 120 orang di tempat Din Minimi. Kalau mau populer bantai saja atau saya disandera, tetapi kan saya bukan bonek atau bodoh nekat. Saya ada latar belakang, ada keyakinan. Meski dikepung, Sutioso memiliki kemampuan intelijen dan terbiasa menghadapi situasi genting di medan operasi tidak gentar. Dengan senjata yang sudah dikokang dan siap diletuskan tersebut, Sutioso kemudian mengajak kelompok tersebut untuk berdialog. Dengan tenang dan penuh kewaspadaan tinggi, Sutioso melakukan strategi soft approach atau persuasif dan mengajak Din Minimi serta pengikutnya berdialog. Setelah berdialog cukup panjang dan alot, upaya Sutioso menaklukkan Din Minimi dan pengikutnya akhirnya berhasil tanpa letusan peluru dan satupun korban jiwa. Din Minimi akhirnya menyerah dan mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kata Sutioso, jam 5 pagi dia baru final menyerah. Walaupun dia kaku tapi sempat bilang kepada anak buahnya untuk menyerah. Kemudian 10 orang membawa senjata 60 unit diserahkan langsung ke Jakarta diantar bupatinya. Sutioso menyebut senjata yang dimiliki kelompok Din Minimi merupakan peninggalan sisa-sisa konflik dahulu karena masih ada senjata yang belum diserahkan. Kemampuan Sutioso melumpuhkan Din Minimi tanpa sebutir peluru meletus dan jatuh korban jiwa menunjukkan lulusan Akmil 68 tersebut sebagai sosok pemberani yang berhati nurani. Kata Ketua Aceh Human Foundation Abdul Hadi mengatakan, waktu penyerahan senjata terakhir, Din Minimi menangis. Dia memeluk Pak Sutioso dan mengatakan, Pak Sutioso, jangan tinggalkan saya, Pak.